Halo sedulur, apa kabar? Balik lagi bareng aku Ugi di sini yang bakal berbagi kepada kalian tentang bahasa, sastra dan budaya, tentunya budaya Indonesia. Tapi di sini aku nggak akan berbagi tentang ketiga hal itu. Aku di video ini akan menjelaskan tentang arah dan misi dari kanalku ini, kanal Prasadharma, karena channelku ini akan di rebranding. Oke, sebelum masuk ke alasan kenapa aku merebranding channelku ini, aku bakal cerita sedikit saat awal-awal dimana aku buka channel YouTube. Kalau menurut YouTube, tercatat kalau channelku ini buka pada tahun 2013. Nah, tapi di situ aku belum upload apapun. Baru pada tahun 2018 aku baru upload satu kontenku tentang liburan. Itu liburan pertamaku bareng sama teman-teman SMA aku ke Dieng. Itu aku iseng-iseng edit video dan akhirnya aku kirim ke YouTube. Jadi satu konten pertamaku di situ. Nah, selanjutnya aku juga iseng-iseng lagi nih. Ternyata aku ngerasa rada enakan gitu untuk upload di YouTube. Akhirnya aku buat salah satu visualisasi puisi tentang ekspektasi. Kalau kalian mau nonton, di bawah masih ada. Itu setelah aku upload ke YouTube, ternyata memang ada positive vibes, ada positif yang aku dapatkan di situ. Karena teman-temanku dan beberapa temanku dan ada beberapa viewers juga yang mampir ke channel YouTubeku memberikan dukungan, memberikan sebuah sesuatu yang positif terhadap kontenku itu tentang visualisasi puisi tadi. Dan aku pun ngerasa, oh ternyata berkarya di YouTube itu enak juga sedulur gitu. Akhirnya aku memutuskan setelah mendapatkan beberapa positive vibes dari beberapa orang itu tadi, aku mulai berkarya. Aku mulai mengupload beberapa konten-kontenku yang aku sendiri idekan gitu sedulur. Inspirasinya dari berbagai sumber. Karena aku juga mahasiswa budaya, akhirnya aku mengangkat tentang tema bahasa, sastra, dan budaya gitu sedulur. Dan aku isi tentang puisi-puisi, isi tentang ya berbagai macam hal tentang bahasa, sastra, dan budaya gitu sedulur. Nah, untuk nama kanal Prasadharma ini kan memang nama belakangku sedulur. Karena nama panjangku adalah Anugrah Prasadharma, dan Prasadharma ini adalah menurutku adalah nama yang unik dan menarik gitu sedulur. Kayaknya sedikit orang yang punya nama ini, jadinya aku tetapkanlah nama Prasadharma ini jadi nama channelku. Oh ya, sebelumnya nama kanal Prasadharma ini itu pertama kali aku pakai di kontenku tentang visualisasi puisinya Pak Sapardi di Instagram itu pada tanggal 9 Maret pada tanggal 9 Maret 2019. Nah, itu awal banget aku pakai nama kanal Prasadharma. Nah, setelah dari situ aku coba fokus ke channel YouTubeku, dan aku juga membuat sebuah media di Instagram juga seluruh. Jadi aku nggak hanya di YouTube, aku juga ada di Instagram gitu seluruh. Nah, habis gitu terus menerus aku berkarya, tapi aku ngerasa aku belum konsisten di situ seluruh. Aku punya beberapa kendala dalam berkarya karena menurutku berkarya itu ya berkarya aja gitu seluruh.
isi-isi YouTube ya isi-isi aja gitu sedulur. Jadi di situ aku nggak ngerasa jadi sebuah fokus gitu sedulur. Dan faktor lain juga, aku secara teknis aku belum mendukung sepenuhnya, entah tentang kamera, lighting pun aku seadanya gitu sedulur. Ini laptop dan lain-lainnya, pendukung-pendukungnya juga masih belum sepenuhnya terpenuhi gitu seluruh. Ya aku berjalan dengan apa adanya, dengan sebisa mungkin aku masih tetap berkarya gitu seluruh. Nah itu beberapa kendala yang aku hadapi. Ada lagi satu kendala sebenarnya seluruh. Pada November 2021 kemarin sampai Februari kemarin ini, bulan kemarin, aku masih bergelut dengan skripsi dan persiapan wisudaku seluruh. Wisudaku besok tanggal 15. Nah kan pasti masih perlu diurusi macam-macam gitu seluruh. Nah situ aku berhenti berkarya karena memang ada sesuatu yang lebih penting untuk aku selesaikan gitu seluruh. Dan mulai sekarang ini kanal Prasadharma mencoba lagi untuk bangkit, untuk memulai lagi sesuatu yang baru, melanjutkan gitu seluruh dari apa yang sudah sebelumnya ada, dan terus memberikan informasi tentang bahasa, sastra, dan budaya. Tentunya kita berbagi di sini karena bagiku budaya Indonesia saat ini tidak dikenal oleh orangnya sendiri. Nah dengan nuansa yang baru nantinya, kanal Prasadharma dengan nama yang baru juga, ini nggak hanya jadi sebuah channel YouTube sedulur. Aku harap selanjutnya akan menjadi sebuah media yang besar, amin. Jadi bisa merambah ke berbagai hal. Jadi ya berbagi tidak hanya di dalam channel YouTube. Di platform-platform lain akan aku usahakan, akan aku buka untuk bisa terus menjamah kalian semua untuk berbagi, untuk mencintai bahasa kita, sastra kita, dan budaya kita tentunya. Aku mengganti nama dari kanal Prasadharma menjadi Narakarsa. Aku jelasin tentang filosofinya dulu, tentang secara harfiahnya dulu. Jadi Narakarsa itu kan berasal dari dua kata seluruh, Nara dan Karsa. Nara ini sebenarnya nggak ada maknanya seluruh. Ini cuma kata yang selalu melekat di kata lain dan menghasilkan sebuah kata gitu seluruh. Kayak narasumber atau narahubung. Narasumber kan orang yang bersangkutan dan menjadi sebuah sumber gitu seluruh, menjadi sebuah rujukan gitu seluruh. Kalau narahubung kan orang yang bisa dihubungi, kontak person seperti itu seluruh bahasa Inggrisnya. Nah kalau Narakarsa ini adalah Nara itu adalah orang yang, atau seseorang, atau sesuatu hal. Dalam hal ini adalah media. Dan Karsa ini, Karsa menurut KBBI itu adalah daya, jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak. Jadi Narakarsa ini adalah sebuah media yang mendorong kita semua untuk berbagi, untuk bertindak atas bahasa, sastra, dan budaya. Tentunya Indonesia pastinya, karena kita orang Indonesia semuanya sedulur, untuk bertindak, mencintai, memahami, dan mengerti akan budaya kita sedulur. Kita kan nggak mau ya sedulur, budaya kita ini luntur dalam diri kita. Kita tidak memahami budaya kita sendiri gitu sedulur. Kalau kata orang Jawa itu wong Jawa ilang Jawa nih. Nah, apakah kita mau orang Indonesia yang hilang Indonesianya? Bukannya adat,
bahasa dan sastra itu melekat dalam diri kita dan menjadi sebuah identitas. Kalau semisal hal-hal itu hilang pada diri kita, apakah kita bisa disebut orang Indonesia? Enggak kan? Itu maksudku sedulur. Itu nama dan makna dari Narakarsa ini sedulur. Jadi ada beberapa alasan juga kenapa aku pilih nama Narakarsa ini sedulur. Yang pertama itu adalah nama sebelumnya, Kanal Prastadharma, itu menurutku terlalu panjang dan tidak mudah untuk diingat sedulur. Karena untuk sebuah nama bagiku itu kurang dari 10 karakter sedulur. Itu nama yang ringkas, nama yang mudah untuk diingat. Narakarsa ini kan selanjutnya nggak hanya di YouTube gitu sedulur, sudah aku singgung sebelumnya tadi. Nggak cuma di YouTube, nanti bakal ada di platform-platform lain seperti website, Instagram, dan lain sebagainya, mungkin di Twitter dan lainnya akan aku kembangkan gitu sedulur, dan menjadi sebuah media yang independen yang tidak mencantumkan nama pribadi, yaitu namaku sendiri sebagai seorang autor gitu sedulur. Lanjut, ada alasan karena nama ini pastinya juga belum ada yang menggunakan gitu sedulur. Aku sudah riset kemanapun, di YouTube nggak ada yang menggunakan, di website pun tidak ada yang menggunakan, jadi akhirnya aku menggunakan nama ini sedulur. Nah, video-videoku sebelumnya itu kan masih atas nama Kanal Prastadharma gitu sedulur namanya. Nah, nama Narakarsa ini akan seterusnya dipakai, dan video-videoku sebelumnya nggak akan aku hapus, karena bagiku semua yang udah ada di dalam channelku ini dari sebelumnya yang masih bernama Kanal Prastadharma itu adalah menjadi sebuah jejak digital, menjadi sebuah perkembangan media digital gitu sedulur. Jadi aku nggak bakal hapus video-videonya, masih bisa kalian nikmati, masih bisa kalian tonton di bawah. Kalian terserah bisa mengaksesnya bebas, walaupun masih namanya Kanal Prastadharma, tapi tetap tidak akan aku hapus gitu sedulur. Harapanku pribadi ke media Narakarsa ini kedepannya banyak banget sedulur. Banyak banget apa yang aku harapin dari media yang akan aku kembangkan selanjutnya ini. Begini, aku sangat-sangat berharap aku memiliki sebuah tim yang bisa berorganisasi, yang bisa mengembangkan media Narakarsa ini menjadi media bahasa, media budaya, dan media sastra Indonesia yang aktual dan bisa berbagi kepada kalian sedulur. Media ini kan umum gitu ya sedulur, nggak hanya aku, nggak hanya kita yang timku ini, tapi kamu juga sedulur. Kalian semuanya juga terlibat sebagai viewersku, sebagai subscriberku gitu sedulur, untuk sama-sama berbagi, sama-sama mencintai bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. Aku sangat ingin memiliki organisasi tersebut sedulur. Ya, kedepannya berharap juga media ini dilebarkan ke platform lain sedulur. Jadi nggak hanya di YouTube, nggak hanya di Instagram sedulur, tapi untuk dekat-dekat ini mungkin di YouTube sama Instagram aja. Kalau kalian mau nyari Instagramnya silahkan di Narakarsa_. Di situ bakal aku update informasi juga tentang bahasa, sastra, dan budaya pastinya. Kalian bisa akses. Dan untuk website ini akan kedepannya sedulur, masih dalam tahap perencanaan sedulur, karena aku perlu belajar juga tentang perwebsitean ini sedulur, karena ya aku masih awam dalam hal perwebsitean itu sedulur, perlu belajar lebih banyak. Makanya itu mungkin aku juga butuh tim untuk menghandle website tersebut sedulur.
lanjut, di sini aku juga ingin punya banyak subscribers dulur. Aku nggak munafik, tapi di sini bukan karena untuk diriku dulur, tapi untuk kalian semua dulur. Karena di saat subscriber YouTube itu banyak, di saat follower Instagram itu banyak di dalam mediaku ya dulur, artinya orang-orang akan sadar dulur tentang pentingnya memahami dan mencintai bahasa kita sendiri dan budaya kita sendiri dulur. Itu yang aku harapkan dari media ini ke depannya dulur. Jadi nggak di aku, tapi dampaknya adalah di kalian gitu dulur. Sebagai seorang viewers, sebagai seorang subscriber, aku berharapnya seperti itu dulur. Dan pastinya dulur, budaya Indonesia yang aku bawakan, narasi-narasi yang aku bawakan nantinya bersama timku, nantinya juga ke depannya bisa bermanfaat dan budaya Indonesia makin dikenal oleh orang-orangnya sendiri dan orang-orang luar dulur. Itu harapan terbesarku dulur. Semoga saja media ini berjalan dengan lancar, media ini tidak ada kendala yang berarti ke depannya. Semoga saja dulur. Mungkin itu aja lah ya yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga kita bisa terus berbagi di dalam media Narakarsa ini, terus menerus silaturahmi kita tidak terputus, dan kita masih terus memiliki vibes yang positif tentunya, dan memajukan budaya kita, budaya Indonesia seluruh, mencintai dan setidak-tidaknya memahami bahwa itu adalah budaya kita seluruh, bahasa kita dan sastra kita. Mungkin cukup sekian. Salam sedulur.